Lele penyet sudah menjadi kuliner yang melekat dengan nama Lamongan. Namun, tak banyak yang tahu kalau warga asli Lamongan pantang untuk mengkonsumsi ikan lele. Seperti apa cerita sebenarnya mengenai hal ini dan apa terjadinya jika pantangan ini dilanggar? Pantangan bagi masyarakat Lamongan asli untuk tidak mengkonsumsi ikan lele bermula dari kisah masa lalu. Kisah yang abadi yang secara turun-temurun dalam cerita masyarakat Lamongan. Dahulu Kanjeng Sunan Giri melakukan lelono atau mengembara dan beristirahat di Desa Barang Kauman, Kecamatan Karang Binangun. Ketika singgah, Kanjeng Sunan Giri bertemu dengan Dewi Asika atau yang dikenal oleh warga sebagai Mbok Rondo Barang. Setelah lama berbincang dengan Mbok Rondo, Sudamargo kemudian pamit undur diri. Namun, tak disangka ketika sampai kembali ke Giri, keris milik Sudamargo tertinggal di rumah Mbok Rondo. Ia memerintahkan orang terdekatnya bernama Ki Bayapati untuk kembali ke desa Barang dan mengambil keris pusakanya yang tertinggal di balik gubuk Mbok Rondo. Namun karena Mbok Rondo Barang belum kenal Ki Bayapati, maka Ki Bayapati memasuki rumah Mbok Rondo Barang dengan cara diam-diam dan menggunakan kekuatannya. Namun karena kaget ada yang akan mencuri keris, Mbok Rondo Barang kemudian berteriak sehingga Ki Bayapati pun melarikan diri dari kejaran warga. Dalam kepanikan dikejar warga, Ki Bayapati lari dan memberanikan diri untuk terjun ke jublang untuk menghindari kejaran dan amukan warga Barang. Tanpa disangka, kolam tersebut dipenuhi oleh ikan lele. Ki Bayapati selamat karena warga menganggap Ki Bayapati meninggal setelah memasuki ke kolam lele tersebut. Karena berjasa menyelamatkan hidupnya, Ki Bayapati pun bersumpah jika dia dan semua keturunannya tidak akan mengkonsumsi ikan lele. Setelah berhasil lolos dari warga, Ki Bayapati kemudian kembali ke Giri dan oleh Sunan Giri III dihadiahi keris tersebut. Lalu ia kembali ke desa di mana ia diselamatkan oleh ikan lele untuk mengajarkan agama Islam yang kini berada di Desa Medang, Kecamatan Glagah. Dari sini legenda warga Lamongan asli itu berpantang untuk mengkonsumsi lele. Bahkan Bupati Lamongan dalam kesempatan membuka acara penyet 1000 lele massal di Lamongan beberapa waktu yang lalu juga mengakui hal itu. Bupati menuturkan bahwa ia hanya mencicipi sambal penyet dan tidak ikut untuk mengkonsumsi ikan lelenya. Dari sisi sejarah, dalam Prasasti Jayanegara I atau Prasasti Walambangan yang ditemukan di Lamongan, diketahui adanya pemujaan kepada Hyang Iwa atau ikan sakti yang dilakukan oleh masyarakat Lamongan kuno. Diduga dikarenakan masyarakat Lamongan zaman dahulu hidupnya bergantung pada anak sungai, tambak, dan rawa, terutama Bengawan Solo. Pemujaan kepada ikan sakti dapat diketahui bersumber dari Prasasti Jayanegara I atau Prasasti Walambangan yang ditemukan di Lamongan. Dalam hal ini ikan yang dimaksud itu diterjemahkan sebagai ikan lele dalam kisah berikutnya yang muncul pada masa Sunan Giri. Mitos yang berkembang di masyarakat, warga yang melanggar pantangan ini akan mengalami sakit seperti gatal-gatal atau ada bercak putih di kulit seperti yang terdapat pada ikan lele. Pemerhati budaya Lamongan Supriyo membenarkan mitos yang ada di masyarakat Lamongan terkait pantangan untuk mengkonsumsi lele ini. Pantangan mengkonsumsi lele juga diakui oleh Mahkrus, warga Kecamatan Kalitengah. Ia mengaku sudah sejak lama keluarganya tidak mengkonsumsi lele.
Makhrus menuturkan mitos ini sudah ia dapatkan secara turun-temurun, namun ia sendiri tidak pernah melihat sendiri jika pantangan itu dilanggar. Hal yang sama juga dikatakan oleh Udin, warga Gelagah. Udin mengatakan sampai hari ini ia tidak pernah mengkonsumsi ikan lele karena orang tuanya juga melakukan hal yang sama. Bila pantangan ini dilanggar, maka kulit orang yang mengkonsumsi lele tersebut akan muncul bercak putih seperti bercak putih yang terdapat pada ikan lele.